قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berapa? 17. Baik, kita lanjut mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslus salis. Al-aslu talisu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadu ibnu Abdillahi ibni Abdil Muttalib ibni Hashimin wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun minal Arabi wal Arabu min durriyati Ismaila ibni Ibrahima al-Khalili alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalami walahu minal umri salasun wa sittuna sanatan minha arba'una qablan nubuwati wa salasun wa isruna nabiyan rasulan nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudassir wa baladuhu makkatu wa hajara ilal madinati ba'asullahu bin nidarati anis syirki bin nidarati anis syirki wa yad'u ila tauhidi wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir wa ma'nakum fa'andir yungdiru wa ma'nakum fa'andir yungdiru anisyirki wa yad'u ila tauhidi wa rabbaka fakabbir. Ya. Ay azimhu bitauhidi wa siyabaka fatahhir. Ay tahhir a'malaka anis syirki wa rujza fahjur. Ar-rujzu al-asnamu wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha akhoda ala hada asyara sinina yad'u ila tauhidi wa ba'dal asri urrija bihi ila samai wa furidat alaihi as-salatul khamsu was-salla fi makkah salasa sinina was-salla fi makkah salasa fi makkah salasa sinina wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinati wal hijratu al intiqalu min baladis syirki ila baladil islami wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladis syirki ila baladil islami wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'atu wad dalilu qawluhu ta'ala innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله بعث الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على الجميع ثقلين الجن والإنس. ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون والناس إذا ماتوا. Stop. Sekarang baca terjemahannya. Landasan ketiga, mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat halaman 38, ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim dari suku Quraisy. Bin Abdul Muttalib. Toknya yang ditasydid. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu berasal dari bangsa Arab dan bangsa itu berasal dari keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim kekasih Allah. Semoga salawat dan salam yang paling mulia dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi kita. Beliau berumur 63 tahun, 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan 23 tahun setelah menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan turunnya surat Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir. Negeri tempat beliau tinggal adalah Mekah, setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Allah mengutus beliau untuk membasmi kesyirikan dan mengajak orang untuk bertauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu.
Tinggalkanlah berhala dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Bersabarlah untuk memenuhi perintah Rabb-Mu. Quran Surah Al-Muddatsir 1-7. Makna kum fa'angdir adalah memberi peringatan terhadap bahaya syirik dan berdakwah kepada tauhid. Makna warabbuka fakabbir, warabbaka fakabbir adalah agungkanlah Allah dengan bertauhid. Makna wasiyabaka fatahhir adalah bersihkanlah amal perbuatanmu dari syirik. Makna warrujza fahjur adalah meninggalkan berhala dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Beliau memulai dakwah dengan dakwah tauhid itu selama 10 tahun. Setelah itu beliau dimi'rajkan ke langit. Beliau diberi kewajiban untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Beliau mengerjakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah hukumnya wajib bagi umat ini, yaitu dengan berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Kewajiban hijrah selalu ada sampai hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu? Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Quran Surah An-Nisa 97-98. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, oleh karena itu sembahlah aku saja. Quran Surah Al-Ankabut ayat 56. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, sebab turunnya ayat di atas adalah karena adanya orang-orang Islam yang berada di Mekah yang belum berangkat hijrah. Allah lantas menyuruh mereka dengan nama orang-orang yang beriman. Dalil hijrah dari hadis Nabi adalah hijrah tidak akan terputus sampai pintu taubat tertutup. Pintu taubat tidaklah tertutup sampai matahari terbit dari barat. Setelah beliau tinggal di Madinah, Allah memerintahkan kepadanya untuk menjalankan syariat Islam lainnya, seperti puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti puasa dulu. Zakat nggak ada? Nggak ada. Nah, tambahkan seperti zakat, puasa. Puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat Islam yang lainnya. Beliau menyempurnakan sisa syariat itu selama 10 tahun. Setelah itu beliau meninggal dunia. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada beliau. Agama beliau kekal. Dalam urusan agama tidak ada satu kebaikan pun yang tidak beliau terangkan kepada umatnya. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang tidak diperingatkannya. Kebaikan yang beliau perintahkan adalah tauhid dan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Kejelekan yang beliau peringatkan adalah syirik dan segala sesuatu yang dibenci dan tidak disukai Allah. Allah mengutus beliau untuk semua manusia. Allah mewajibkan jin dan manusia untuk taat kepada beliau. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan kalian semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Allah telah menyempurnakan agamanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dalil bahwa Rasulullah SAW juga akan wafat adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. 31. Baik. Wan nasu idza matu nanti. Sekarang kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nama dan nasab beliau. Di garis bawahi saja langsung dalam buku. Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muttalib. Toknya yang ditasydid. Bukan Muttalib, Muttalib. Kakeknya ya, bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Hashim dari suku Quraisy.
wa Quraisyun minal Arab. Suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Min zuriyati Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Bin Ibrahim, putra dari Nabi Ibrahim Al-Khalil. Jadi digarisbawahi nama Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab. Min zuriyati, merupakan keturunan Ismail bin Ibrahim. Terus disebutkan situ umurnya. Umurnya berapa? 63 tahun, salasun wa sittun. Terus arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Berarti diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Nah, 40 tahun itu usia matang untuk menerima dakwah. Untuk menyampaikan dakwah, usia matang. Makanya ketika usia 40 tahun, dalam ayat disebutkan doa untuk orang yang telah mencapai usia tersebut dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi usia 40 tahun usia matang. Terus 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. Lalu Nubbi'a, beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa ursila bil mudatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudatsir. Dan ini jadi penjelasan kalau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu wahyu pertama, wahyu yang kedua surat Al-Mudatsir. Walaupun ada perselisihan, namun yang ini yang biasa disebut oleh jumhur. Kemudian negeri tempat tinggal beliau adalah Makkah. Wa baladuhu Makkah wa hajaru ilal Madinah. Berarti masa beliau diutus itu ada fatrah Makkah, ada fatrah Madinah. Ada masa beliau di Makkah, ada masa beliau di Madinah. Di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Nanti di Madinah itu 10 tahun. Nah, kita lihat dulu di sini. Negeri tempat tinggal beliau Mekah, setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Lalu Allah mengutus beliau untuk membasmi kesyirikan dan mengajak orang untuk bertauhid. Dalilnya, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nanti ada pengertian di bawah ya. Kita langsung lihat pengertiannya. Qum fa anzir artinya berilah peringatan terhadap syirik dan berdakwalah tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka harusnya letaknya di belakang, namun dimajukan ke depan menunjukkan makna hasar. Artinya hanya kepada Rabb mula, hanya kepada Rabb mula engkau itu bertakbir atau mengagungkannya, yaitu agungkan dengan tauhid. Terus wasiyabaka fatahhir, artinya apa? Disebutkan di bawah, bersihkanlah amal perbuatanmu dari syirik. Walaupun secara bahasa wasiyabaka fatahhir itu artinya bajumu bersihkanlah. Namun makna yang lainnya, syirik hapuslah darimu. Amal-amal perbuatan syirik bersihkanlah. Warujza, ar-rujzu itu artinya patung atau berhala. Maka warujza fahjur, tinggalkanlah berhala. Lalu beliau memulai dakwah dengan dakwah tauhid itu selama 10 tahun. Di mana tadi? Di Makkah. Setelah itu beliau dimi'rajkan ke langit. Berarti dakwah di Makkah 10 tahun. Yang tadi kita sebut dakwah di Madinah 13 tahun. Terbalik, Makkah 13 tahun. Karena 10 tahun itu baru sebelum sholat. Setelah itu diberikan perintah sholat, baru 3 tahun sholat di Makkah. Beliau diberi kewajiban untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Beliau mengerjakan di Mekah 3 tahun. Berarti total di Mekah berapa? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Dan dengan ayat tadi Al-Alaq dan Al-Mudatsir, Iqra dan Mudatsir menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul sekaligus. Beliau Nabi, beliau Rasul.
Kemudian beliau peringatkan tentang syirik wa yad'u ila tauhid dan mengajak kepada tauhid. Lalu lihat dalil-dalilnya tadi sudah. Setelah itu hijrah sekarang. Intinya ada peristiwa beliau di Mekah Madinah, lalu perintah sholat lewat peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada dua pelajaran di dalamnya, dua pelajaran penting. Yang pertama, Isra Mi'raj merupakan perkara gaib yang mesti kita imani. Masuk perkara apa? Gaib yang mesti diimani. Seperti kemarin syahadat Rasul itu artinya tasdikuhu. Tasdik, kita membenarkan fima akhbaro, apa yang Nabi SAW itu kabarkan. Kemudian diantara pelajaran pentingnya lagi dari peristiwa Isra Mi'raj yang kedua, pentingnya sholat. Karena Allah langsung wajibkan di langit. Lalu sekarang lihat hijrah. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun. Hijrah hukumnya wajib bagi umat ini. Itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Kewajiban hijrah selalu ada sampai hari kiamat. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 97 sampai 98, juga Al-Ankabut ayat 56. Terus Imam Al-Baghawi terangkan sebab turunnya ayat di atas adalah karena adanya orang-orang Islam yang berada di Mekah yang belum berangkat hijrah. Allah lantas menyuruh mereka dengan panggilan orang-orang beriman diperintahkan untuk berhijrah. Lalu Nabi SAW katakan hijrah tidak akan terputus sampai pintu tobat tertutup. Nah sekarang kita bahas hijrah. Hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hukumnya wajib. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Gampangannya pahami negeri kafir atau negeri Islam. Kalau negeri Islam itu syariat-syariat mudah dijalankan. Bahkan negara tetapkan, bahkan negara mudahkan. Haji bareng negara, perayaan Idul Fitri Idul Adha bareng negara. Berarti Indonesia negeri kafir apa negeri Islam? Kalau bilang di sini negeri kafir, hijrah aja, pergi aja dari Indonesia. Ya ke Arab kalau Arab mau terima kamu. Ini hukumnya wajib. Ya, negeri kafir ke negeri Islam, hukumnya wajib. Maka kalau sebaliknya mau jalan-jalan ke negeri kafir, itu timbang-timbang, ada syarat-syarat. Karena menyelisih ini. Ya, tadi kan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Negeri Islam ke negeri kafir, bagaimana kalau begitu? Sudah salah. Ya. Kalau negeri kafir ke negeri Islam tadi hukumnya wajib kan? Berarti kalau sebaliknya nggak boleh, kecuali terpenuhi syarat-syarat. Mau studi di sana, kalau tidak ada yang ahli masalah itu di negerinya gitu, dia studi di sana. Kemudian dia punya agama yang kuat, bisa ngatasi syahwat, syubhat. Dan itu cuma sekadarnya dia di sana. Kalau nggak ada kepentingan seperti itu, nggak boleh. Jadi jalan-jalan, touring, traveling ke sana nggak boleh. Apalagi nanti mikir makan sulit, susah kamu kenapa ke sana mikir makan sulit? Mau cari yang halal, salah kamu juga. Kalau ada di negeri-negeri Islam ada. Terus yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah bentuk kedua, hijrah dari Mekah dan Madinah ke Madinah. Hijrah ini sudah terputus, sudah selesai dengan Fathul Mekah. Ulang, yang kedua hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang hijrah kedua ini sudah selesai dengan adanya Fathul Mekah. Mekah sudah jadi negeri Islam. Maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dengan Fathul Makkah sudah jadi negeri Islam. Madinah juga demikian. Terus yang ketiga, hijrah dengan meninggalkan dengan cara meninggalkan sesuatu karena Allah. Hijrah dengan cara meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena hijrah itu artinya secara bahasa artinya meninggalkan. Bentuknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertama, meninggalkan amalan. Sebentar, yang ketiga tadi apa kalimatnya? Hijrah yang bentuknya meninggalkan sesuatu karena Allah. Berarti yang haram-haram ditinggalkan. Namun bentuknya dia ada 4. Yang pertama, amal. Yang kedua, yang pertama dulu saya terangkan, amal, yaitu dia meninggalkan yang haram. Jadi hijrahnya bentuknya itu amalan, yaitu dia meninggalkan yang haram. Yang kedua, dia meninggalkan pelaku. Berarti dia tinggalkan orang kafir, tinggalkan orang-orang munafik. Yang kedua, meninggalkan pelaku, dia tinggalkan orang kafir, orang munafik. Yang ketiga, hijrah meninggalkan kaitannya dengan waktu. Yaitu dia meninggalkan perayaan-perayaan orang kafir pada waktu tertentu. Dulu kasih coklat Valentine. Apa coklat apa? Ayam jago? Ya, kasih coklat itu. Tinggalkan itu. Perayaan-perayaan pada momen tertentu. Bukan perayaan Islam. Terus yang keempat, meninggalkan yang kaitannya dengan tempat. Meninggalkan yang kaitannya dengan tempat. Misalnya meninggalkan tempat ia bermaksiat dahulu, teman-temannya ngumpul di situ, dia nggak datang lagi ke tempat itu, biar tidak terpengaruh. Ada 3 ya, yang bentuknya amalan, yang kedua apa? Bentuknya meninggalkan pelaku, yang ketiga meninggalkan yang kaitannya dengan waktu, yang keempat kaitannya dengan tempat. Misalnya orang mau tobat, dia punya pekerjaan riba, kaitannya dengan ini, riba dia tinggalkan, ya, pelaku riba juga dia tinggalkan. Yang kaitannya dengan waktu dia transaksi riba dia tinggalkan. Yang kaitannya dengan tempat, resign dari tempat tersebut. Itu namanya hijrah. Kemudian setelah itu disinggung di sini, pintu taubat tidaklah tertutup sampai matahari terbit dari barat. Berarti disinggung tentang taubat. Taubat itu selesai dengan salah satu dari 2 keadaan. Yaitu 1, terbitnya matahari dari arah tenggelam. Yang kedua, datangnya kematian. Kemudian tadi disebutkan di halaman 42, falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Beliau setelah tinggal di Madinah, Allah merintahkan kepadanya untuk menjalankan syariat Islam yang lainnya, seperti ada situ zakat dulu ya. Ada zakat. Karena di matan ada zakat, dia lupa di situ. Lupa terjemahin. Zakat, puasa, haji, jihad. Zakat itu berikan keterangan, zakat diwajibkan pertama kali di Mekah. Namun belum ditentukan kadar wajibnya. Sedangkan di Madinah ditetapkan nisab dan kadar wajib. Saya ulang, zakat diwajibkan pertama kali di Makkah, namun belum ditentukan kadar wajib.
Di Madinah baru ditentukan kadar wajib dan nisab. Maka itu dikasih keterangan seperti itu. Jadi bukan dari Madinah. Ya, pas di Madinah baru zakat tetapkan. Namun awalnya dari Mekah dulu diwajibkan zakat, namun belum tentukan kadarnya. Jumlahnya berapa persen. Nah, ditentukannya nanti ketika di Madinah. Situ juga ada puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan syariat Islam yang lainnya. Akhadha ala hadza asyra sinin. Di Madinah itu lewat fatrah waktu 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya. Setelah itu Nabi SAW itu meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia 10 tahun setelah hijrah. 10 tahun setelah hijrah. Dan beliau dikubur di kamar Aisyah. Namun perluasan Masjid Nabawi akhirnya perluas sampai kamar Aisyah tadi. Akhirnya kamar Aisyah masuk masjid. Namun tempat kamar Aisyah ini tidak digunakan untuk sholat. Sehingga tidak bisa disebut Masjid Nabawi itu ada kubur. Karena bagian ini tidak boleh untuk sholat. Sudah tertutup rapat, 5 lapis tembok. Tidak ada pun yang masuk, semut pun gak bisa. Mau dari bawah, mau dari atas, mau lubangin mainan pun gak bisa. Ustadz, di internet ada foto kubur Nabi. Hoax. Itu hoax. Ngawur. Itu kubur siapa terus dia foto gitu, ngaku-ngaku. Terus wadinuhu bakin, agama Islam itu tetap kekal. Lihat ya, agama beliau kekal. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalal ummata alaihi. Dalam urusan agama tidak ada satu kebaikan pun yang tidak beliau terangkan kepada umatnya. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada satu kejelekan pun yang Rasulullah SAW itu tinggalkan untuk ingatkan. Berarti kebaikan semua sudah dijelaskan, kejelekan juga sudah dijelaskan. Masalah tauhid sudah dijelaskan, syirik sudah dijelaskan, halal haram sudah dijelaskan. Terus wal khairul ladzi dalla alaihi, kebaikan yang Nabi tunjukkan adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbullahu wa yardahu, dan segala apa yang Allah cintai dan ridhoi. Salat, sedekah, puasa selain tauhid. Wa syarrul ladzi hadzara minhu, dan kejelekan yang Rasulullah SAW ingatkan adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahullahu wa ya'bahu, dan segala sesuatu yang Allah itu benci. Semuanya diingatkan. Berarti syirik secara detail diterangkan enggak? Diterangkan. Kalau kita belum tahu ya karena kurang belajar. Intinya yang diharamkan itu ada 4 macam yang besar-besar. Yang diharamkan ada 4 dari penjelasan ini. Yang pertama syirik akbar. Syirik akbar. Konsekuensinya keluar dari Islam. Yang kedua syirik asghar. Konsekuensinya tidak keluar dari Islam, namun lebih besar dari dosa besar. Yang ketiga al-kabair, atau dosa besar. Yaitu dosa yang punya hukuman tertentu di dunia atau di akhirat. Ada sebut laknat, diharamkan mencium bau surga, itu hukuman tertentu di dunia atau di akhirat. Namanya apa? Al-kabair, dosa besar. Yang ketiga as-saghair. Yang keempat as-saghair, dosa kecil, yaitu segala sesuatu yang diharamkan namun tidak disebutkan hukuman khusus. Diharamkan namun tidak disebutkan ukubah, hukuman khusus. Diulang, ada 4 ya. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik
asghar. Yang ketiga al-kabair, dosa besar. Yang keempat as-shaghair, dosa kecil. Kemudian beliau lanjutkan perkataannya, ba'asallahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi SAW kepada manusia seluruhnya. Allah mengutus beliau untuk semua manusia. Masih ada di halaman 42 di buku. Terus waftaradallahu ta'atahu ala jami'i saqalain al-jin wal ins. Allah mewajibkan jin dan manusia untuk taat kepada beliau. Dalilnya, Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Al-A'raf 158. Hai manusia, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian dikatakan lagi wa akmalallahu bidina. Allah menyempurnakan agama ini. Dalilnya Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, pertama, aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Yang kedua, aku cukupkan nikmat untuk kalian. Yang ketiga, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Pada kalimat aku sempurnakan agama kalian berarti Islam sudah sempurna. Konsekuensinya apa? Dua. Islam sempurna konsekuensinya ada dua. Yang pertama tidak boleh ditambah, yang kedua tidak boleh dikurangi. Yaitu ajarannya tidak boleh ditambah dan ajarannya tidak boleh dikurangi. Dan ini juga jadi dalil Islam itu nikmat yang paling besar. Dan ini juga jadi dalil agama yang diterima apa? Islam. Tidak boleh meyakini semua agama sama. Ya, tidak boleh meyakini semua agama sama. Kemudian dalil bahwa Rasulullah SAW juga akan wafat adalah firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati, ya, mereka juga akan mati. Maka Rasulullah SAW itu meninggal dunia juga. Wallahu a'lam. Break 1 menit.